Halo teman-teman, selamat datang di podcast Indie Talk. Kali ini aku, Ajeng Permatasari, akan bahas tentang digitalisasi yang sudah merambat ke dunia musik. Terlebih lagi, digitalisasi ini sangat berpengaruh bagi musisi-musisi indie, yakni mereka yang tidak terlibat oleh industri label rekaman musik. Namun, mereka melakukan proses produksinya sendiri, mulai dari membuat lagu hingga memasarkannya ke pendengarnya secara luas. Kali ini aku juga nanti nggak sendirian, ada anak DPP Visipol UGM juga, dia punya band, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng dia. Tapi sebelum kita ngobrol, kita akan bahas beberapa hal dulu ya dari digitalisasi musik ini. Ngobrol. Nah, teman-teman, kita tahu kan sekarang kita itu berada di revolusi industri 4.0. 4.0 apa sih revolusi industri 4.0? Ini revolusi industri atau IPK sih 4.0. Nah, revolusi industri keempat ini, internet itu menjadi kunci utama dan sukses karena itu dianggap sebagai teknologi infrastruktur publik daripada teknologi yang bersifat paten. Internet telah menjadi wajah segala hal yang terjadi di dunia ini. Dan perubahan ini diharapkan untuk berlanjut dengan Internet of Things atau IoT. Nah, karena dia berdampak ke ekonomi, otomatis dia juga berdampak pada industri musik. Musik sebagai bagian integral dari masyarakat di seluruh dunia bertujuan untuk memberi asupan seni kepada jiwa-jiwa dan mewarnai emosi melalui lagu. Nah, pemasaran musik pun terus berkembang ya dari masa ke masa. Ini aku dapat dari jurnal penelitian anak UI, ini judulnya Pemasaran Musik pada Era Digital. Digitalisasi industri musik dalam industri 4.0 di Indonesia oleh Gary Wahyu Dewatara, Sari Monik Agustin, dan kawan-kawan. Terima kasih ya kawan-kawan yang sudah menulis penelitian ini, sangat berguna. Nah, di sini disebutkan bahwa pemasaran musik ini diawali dengan penjualan fisik seperti piringan hitam atau vinil, kaset, dan CD yang seringkali disebut era analog. Nah, sekarang kita sampai di mana penjualan musik tidak terbatas dengan pemasaran bentuk fisik saja, tetapi juga pemasaran dalam bentuk digital. Nah, istilah era digital ini muncul pertama kali dengan compact disc, yakni sebuah benda yang menyimpan musik sebagai file digital. Tetapi melalui investigasi mendalam, era digital dapat dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama yakni transisi dari kaset dan vinil menuju teknologi CD. Fase ini memungkinkan untuk menjual produk digital, yakni berupa CD, digital audio tape, digital compact cassette, dan DVD dengan kualitas yang sama persis dengan kualitas audio dari master rekaman digital. Fase kedua muncul pada abad 21 dengan munculnya berbagai digital download melalui teknologi kompresi MP3 yang dikembangkan oleh Motion Picture Expert Group atau MPEG, komersialisasi dan kepopuleran dari internet publik, dan munculnya jaringan peer-to-peer seperti Napster yang memfasilitasi pembajakan musik. Mungkin teman-teman ingat ya, dulu kita tuh mungkin sebagai anak warnet itu tuh nggak terlalu asing lah sama 4Share, Staffa-Band, itu kan contoh dari website-website download MP3 digital yang ilegal ya. Nah, di era ini download digital secara legal juga muncul. Diawali dengan iTunes, dia menjadi pioner pertama download digital secara legal. Nah, di fase ketiga, yakni masa transisi yang kita alami saat ini, telah terjadi perubahan signifikan menuju streaming musik secara digital, gratis dan melalui berlangganan. Kalau
kita tahu atau kalian merupakan salah satu pelanggan musik digital ini, kita tahu kan ada Joox, ada Spotify, ada Apple Music. Nah, kalau di Spotify itu kan biasanya dia ada freemium dan premium. Kalau teman-teman mau mendengarkan lebih banyak dan tanpa iklan itu biasanya bayar melalui premium. Nah, pertumbuhan dari model streaming ini mengurangi pengaruh finansial dari pembajakan musik secara digital di era sebelumnya. Begitu, teman-teman. Nah, di sini kalian masih download ilegal atau sudah legal nih? Semoga legal ya. Halo, hari ini kita ditemenin sama seseorang dari DPP Visipol UGM. Dia anggota band gitulah, band-band indie. Nah, coba dong, halo, kenalin diri sama band yang lagi kamu rintis sekarang ini namanya apa, terus genre lagu yang kamu produksi sama teman-teman tuh apa? Halo sahabat pendengar, kenalin aku Pandu. Seperti yang Ajeng bilang, aku dari DPP. Nah, nama band aku yaitu Something Mess. Kebetulan kami baru ngeluarin single pertama yang berjudul Make Me Smile. Nah, itu genre yang kami bawain itu adalah indie pop dengan campuran sedikit blues. Begitu. Gitu. Keren ya, udah punya band. Kok bisa nyampur-nyampur gitu? Genrenya tuh dapet dari mana tuh inspirasinya? Sebenarnya kalau genre itu tergantung apa ya? Tergantung musisi itu lebih condong kemana? Lebih condong suka kemana? Kalau jujur, kalau aku sendiri lebih suka ke indie-nya sendiri sama blues. Jadi aku sama band aku ngambil ngambil genre itu. Gitu. Nah, terus kalian tuh promosi lewat mana sih? Nah, kan kita tuh sekarang tuh udah masuk ke era digital ya. Kayak semuanya tuh butuh internet. Nah, benar. Iya kan, terus banyak tuh streaming digital musik kayak Spotify, Joox. Nah, terus gimana sih kalian tuh dari segi musisinya tuh menguntungkan atau justru bikin susah? Nah, gini. Sebenarnya kalau dari kami sendiri itu awalnya musik ini bukan untuk mencari untung ataupun istilahnya apa ya, untuk gimana sih perasaan kalian sebagai musisi? Kan kalian mulai segala itu tanpa label rekam, terus kalian jadi terkenal gitu gara-gara Spotify, Apple Music sama promosi Instagram tuh gimana sih perasaannya? Kalau banyak pendengar dan lain-lain itu adalah nilai positif bagi kami tentunya. Kayak kita membuat suatu karya dan orang itu menikmati karya tersebut, otomatis kita bahagia, begitu kan, Jang? Nah, jadi menurut aku musik itu bakal membuat orang itu senang, begitu, Jang. Begitu. Kalau kalian ditawarin masuk ke label rekaman, mau nggak? Atau kalian mau tetap indie aja, sendirian aja gitu? Kemungkinan itu kalau dari aku sendiri aja, aku tetap pengen dalam jalur
yang aku sukai yaitu indie pop ini. Tapi nggak tahu bagaimana kesepakatan teman-teman dalam satu band itu. Iya. Mesti diskusi dulu ya. Mesti diskusi benar-benar. Oke deh. Mungkin segini dulu ngobrol kita. Makasih ya Pandu. Semoga sukses sama bandnya. Terus banyak lagu-lagu yang bisa didengerin sama teman-teman. Amin. Oke. Makasih Pandu. Sama-sama Ajeng, tolong promosiin dong Ajeng. Oke. Promosiin. Ayo promosi di sini sekalian. Promosi. Oke. Halo teman-teman semua. Aku mau promosi lagi ya. Tolong dengerin. Nah, gimana teman-teman? Abis kita ngobrol sama Pandu tadi, jadi kita lebih tahu kan gimana struggle-nya mereka yang punya band dan gimana sih cara mereka itu promosi. Kayak tadi dia udah masukin ke TikTok, ke Spotify, Apple Music, dan lain-lain. Nah, tentunya dari digitalisasi musik ini telah mengubah budaya orang mendengarkan musik. Kalau sebelumnya di era ibu-ibu atau eyang kita masih mendengarkan pakai piringan hitam atau pakai CD, kaset. Nah, sekarang kita bisa menggunakan layanan streaming musik yang lebih cepat dan lebih murah. Dan kita jadi pendengar musik yang legal ya teman-teman, karena kita bayar. Dan juga ada fitur free ya. Nah, dengan adanya digitalisasi musik ini, mereka yang punya band seperti musisi indie itu lebih mudah untuk promosi dan juga memasarkan karya mereka karena mereka memiliki lagu atas karya-karya yang mereka buat itu secara penuh. Nggak ada lagi pihak lain seperti kalau bergabung di label rekaman. Nah, terima kasih ya teman-teman udah mendengarkan Indie Talks. Semoga podcast ini menginspirasi kamu untuk selalu berkarya di era digital yang serba cepat dan mudah ini. Sampai jumpa di lain waktu. Ciao!